Shalom Jemaat Muhammad Rajani, berjumpa kembali dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu, Tuhan. Berikan kami selalu hikmat-Mu, berikan selalu kami pengertian, Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan kami belajar, Tuhan, hari ini. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini, biarlah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, jemaat Tuhan, bulan ini kita belajar tentang jangan takut, ya kan? Rasa takut akan suatu hal adalah merupakan hal yang manusiawi, ya kan? Adalah respon yang wajar. Manusia itu mengalami rasa takut. Apalagi ketika kita mau memulai memasuki suatu hal yang baru, ya kan, hal-hal yang baru seperti kita mau memasuki tahun yang baru, atau kita mau memasuki pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Terkadang ada rasa takut yang muncul dalam diri kita. Seperti itu merupakan suatu hal yang wajar, ya kan. Atau mungkin ketika kita mau mulai keluar dari zona nyaman kita mau memulai suatu usaha yang baru, itu seperti ada rasa takut yang muncul, ya kan. Rasa takut gagal, ya kan. Takut bangkrut, atau takut kehilangan, dan sebagainya. Biasanya akan timbul rasa takut ketika kita akan memulai segala sesuatu, jemaat Tuhan. Tetapi sekali lagi dalam firman Tuhan, kan, kalau kita banyak dengar beberapa minggu ini, hamba-hamba Tuhan selalu berkata bahwa firman Tuhan itu banyak sekali kata jangan takut di dalam firman Tuhan, ya kan. Diingatkan kepada kita untuk jangan takut, dan jangan takut. Banyak sekali hamba Tuhan yang sudah berbicara tentang rasa takut, jemaat Tuhan, tentang jangan takut. Dan seperti yang kita dengar khotbah minggu kemarin, bahwa di dalam survei itu 80% apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi. Kalau kita dengar khotbah kemarin, Kak Indra bilang bahwa 80% yang kita takutkan itu tidak terjadi, jemaat Tuhan. Tetapi seringkali ketakutan itu muncul dalam pikiran kita, sehingga ketakutan itu merusak pikiran kita, ya kan. Kita karena dilingkupi rasa takut, sehingga kita akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa. Takut, ketika takut gagal, takut bangkrut, akhirnya kita nggak bisa melakukan, kita nggak akan mulai langkah, karena kita itu dihinggapi oleh rasa takut, jemaat Tuhan. Sekali lagi, rasa takut itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang alamiah terjadi kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita nggak boleh hidup dalam ketakutan. Memang rasa takut itu adalah wajar dan alamiah terjadi pada manusia. Tetapi firman Tuhan katakan kita nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Seperti yang Bapak Gembala kemarin sampaikan, bahwa rasa takut itu nggak boleh dilayani, ya kan. Rasa takut itu nggak boleh dihidupi, nggak boleh pupuk gitu, nggak boleh dipupuk. Tapi rasa takut itu harus dilawan, ya kan. Tentunya kita harus melawan rasa takut dengan firman Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan iman, seperti itu. Tuhan bilang di dalam firman Tuhan bahwa kita nggak perlu takut dan khawatir apa yang akan terjadi di hari esok, sebab Tuhan pasti menyertai kita. Selain Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan Yesus adalah juga gembala yang baik, jemaat Tuhan.
Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya itu hilang. Tidak akan membiarkan domba-dombanya itu hilang arah. Tetapi gembala yang baik akan melindungi domba-dombanya sehingga domba-dombanya itu aman. Seperti itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, ada perikopnya di situ adalah gembala yang baik, jemaat Tuhan. Tetapi kita akan mulai baca firman Tuhan ini di ayat yang ke-11. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Ayat yang ke-13, "Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Ayat yang ke-14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ayat yang ke-15, "Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang pertama adalah menyelamatkan jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Domba-dombanya tidak akan pernah dibiarkan, tetapi Tuhan Yesus yang pertama, gembala yang baik adalah menyelamatkan. Di ayat yang ke-12, kita tadi sudah baca bahwa sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, itu meninggalkan. Kalau bukan gembala yang baik, ketika ada ancaman datang yang mengancam domba-dombanya, seperti hewan-hewan buas, serigala, dan sebagainya, maka gembala itu akan lari, karena dia hanya seorang upahan. Dia bukan gembala yang baik. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, yaitu gembala yang baik, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari ancaman serangan iblis dan lain sebagainya. Tuhan adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik akan menghalau serangan-serangan dari serigala, dari binatang buas, yaitu juga dengan yang menjadi ancaman adalah nyawanya sendiri. Tapi gembala yang baik itu menyelamatkan domba-dombanya, sehingga rela untuk mengorbankan nyawanya supaya domba-domba ini selamat, jemaat Tuhan. Gembala yang baik yang pertama adalah menyelamatkan. Kita adalah domba-domba Tuhan, dan kita adalah domba-domba Tuhan Yesus, dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari segala ancaman, dari segala kegagalan, dari segala rancangan-rancangan buruk. Tuhan akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk sehingga kita nggak akan jatuh tergeletak, jemaat Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang kedua, gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik karena Dia mengenal dan menuntun kita. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 tadi kita sudah baca. Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita itu dilahirkan, jemaat Tuhan. Tuhan mengenal kita dari sejak kita ada di dalam kandungan. Tuhan sudah mengenal kita. Dan Tuhan tahu masa depan kita, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, atau 10 jam ke depan, atau di minggu yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu
ketika kita nggak tahu akan apa yang terjadi, maka kita harus bergantung kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena gembala kita adalah gembala yang mengenal domba-dombanya dengan baik, yaitu kita. Dan gembala yang akan menuntun kita menuju ke sesuatu yang baik. Tidak akan menuntun di tengah-tengah hewan buas, malah kita dituntun di padang. Kalau Mazmur katakan bahwa kita akan dituntun di padang rumput yang hijau. Seperti itu. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu mengenal dan menuntun kita. Tuhan Yesus mengenal kita sejak kita belum lahir, dan Tuhan tahu masa depan kita seperti apa. Dan Dia menuntun kita hari demi hari, tahun demi tahun, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembala yang baik karena Tuhan adalah menyelamatkan kita, karena Tuhan mengenal dan menuntun kita. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan adalah gembala yang baik karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang sangat terkenal, bahkan ada lagu tentang Mazmur 23. Mulai dari ayat yang pertama, Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita perlukan, Tuhan itu menyediakan. Hal-hal yang baik, yang terbaik buat kita, Tuhan itu sediakan. Sekali lagi, penyediaan Tuhan, berkat itu nggak melulu soal uang saja, jemaat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu juga berbicara tentang kesehatan kita, berbicara tentang keluarga yang harmonis, kerukunan dalam rumah tangga, juga berbicara tentang hal-hal yang baik yang seringkali kita nggak pikirkan. Dan yang terutama adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu merupakan berkat yang sejati dari Tuhan. Bukan melulu hanya berbicara tentang uang, tetapi hal-hal yang saya sebutkan tadi, jemaat Tuhan. Saya akan tutup sharing firman Tuhan hari ini dengan kesaksian yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Istri saya akhirnya membuka dengan kemurahan Tuhan, dia membuka satu usaha, yaitu kantin di sekolah Petra, jemaat Tuhan. Ketika mau memulai sesuatu usaha ini, itu istri saya itu kayak maju mundur gitu, takut gitu. Gimana ya kalau misalnya nggak, wajar memang ya kan, gimana kalau misalnya nanti nggak nututi, terus sudah terlanjur bayar sewa, terlanjur kontrak, kan harus kontrak setahun. Terus kalau misalnya tengah-tengah kontrak kita nggak kuat, gimana ya, segala macam. Ada perasaan takut seperti itu. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan, karena dari satu hal yang tidak sengaja, akhirnya kita bisa diizinkan untuk membuka kantin gitu, jemaat Tuhan, di Petra. Sehingga, dan saya percaya itu semua sudah Tuhan atur, sehingga kita akhirnya bisa siap untuk buka kantin, jemaat Tuhan. Tetapi hari pertama ketika kita membuka kantin, sangat-sangat sepi, jemaat Tuhan. Pertama kali kita buka kantin itu sepi banget. Karena memang sebelumnya memang ada kantin yang sudah buka, ya kan, beberapa bulan sudah buka. Lah kantin ini kosong gitu. Akhirnya kita masuk. Jadi kita itu kayak terlambat bukanya gitu. Mereka yang lain sudah pada buka semua. Mungkin ada yang mengira, oh mungkin kantinnya mungkin
tutup atau segala macam. Jadi kayak cuma lewat gitu. Hari pertama itu benar-benar penghasilannya itu benar-benar kurang banget, mengecewakan gitu lah istilahnya. Akhirnya kita bingung gini, aduh kok kayak gini ya penjualannya, kayak gimana ya. Tetapi kita tetap berdoa, kita tetap nggak mau menyerah jemaat Tuhan. Istri saya nggak mau menyerah dan kita berdoa ya kan supaya Tuhan berikan kekuatan. Saya bersyukur saya punya mama yang selalu berdoa, bersyukur punya mama pendoa syafaat ya kan. Jadi mama selalu didoain, datengin ke kantinnya, didoain dan segala macam, sehingga supaya kita itu punya kekuatan gitu loh, seperti itu. Jadi rasa takut yang kita pikirkan itu nggak akan terjadi, jemaat Tuhan. Karena itu firman Tuhan benar-benar berkata bahwa nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Tuhan itu menyertai kita. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang akan selalu menjaga domba-dombanya, yaitu kita, dan selalu menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri program ini, kita sama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami tahu ada maksud Tuhan yang baik buat setiap kami yang mendengar Tuhan program ini. Dan biarlah kami enggak dihinggapi dengan rasa takut yang berlebihan buat jemaat Tuhan. Kami enggak perlu takut dan khawatir sebab kami tahu janji Tuhan, yaitu Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan Tuhan akan selalu menyediakan setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, para jemaat Tuhan di Mamat Rajani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan biarlah firman Tuhan hari ini kami bisa terima dengan baik, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang di sekeliling kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu dicurahkan buat kami, jemaat Mamat Rajani, berkat Tuhan yang sejati, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keuangan yang baik, berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan, itu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami akan nikmati penuh dengan ucapan syukur mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di program Short Online Sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.